Perkenalkan, nama saya Fikri Irham Maulana dari HK19D. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis penanaman modal dan tujuan pembuatan hukum penanaman modal. Jenis-jenis penanaman modal. Yang pertama ada penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, baik perorangan maupun badan usaha. Yang kedua ada penanaman modal asing. Penanaman modal asing atau yang juga biasa disebut PMA adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia. Penanaman modal asing dapat menggunakan modal asing seluruhnya atau juga dapat bergabung dengan modal dalam negeri. PMA juga menjadi salah satu cara agar investor luar mau berinvestasi dengan cara membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Baik, akan saya lanjutkan. Nama saya Fauzi Muhammad Arif, HK19B, NIM saya 19416274201165. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional. Khususnya di bidang penanaman modal, tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara, serta untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi di Indonesia. Perlu peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan metode yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sekian.